Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala nabiyuna alaihi salatu wassalam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Anak-anakku yang berbahagia, para siswa Sekolah Dasar Islam An-Najah dan para siswa Madrasah Tsanawiyah An-Najah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pesan yang akan Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah wujub talabil ilmi, yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui tentang suatu ilmu. Dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku seorang muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu agama ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu agama ini hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim dan muslimah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu sejak kita kecil. Sejak kita kecil itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, ya. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah yang didasarkan kepada ilmu. Tidak ada ibadah yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah yang didasarkan dengan ilmu, ilmu yang benar, ilmu yang berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan fahmus salaf, sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in serta atba'ut tabi'in. Dan ilmu ini merupakan pedoman, ya, penuntun bagi kita di dalam mengamalkan sesuatu. Jadi apabila kita memiliki ilmu, maka ilmu tersebut akan menuntun kita dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak berilmu, mungkin kita hanya akan ikut-ikutan saja. Kita hanya akan, ya, mencontoh orang banyak, dan itu belum tentu sesuatu yang betul. Apa yang dikerjakan oleh orang banyak belum tentu suatu tata cara beribadah yang betul menurut agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kalau kita berilmu, maka ilmu itu akan menuntun kita bahwa yang ini benar, yang ini salah, yang ini sah, yang ini batal, yang ini halal, yang ini haram. Itulah gunanya ilmu di dalam agama kita ini, ya. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, menuntut ilmu ini seperti yang sudah Ustaz jelaskan, hukumnya adalah wajib atas setiap orang muslim. Wajib itu artinya apabila dia tidak mengerjakan maka dia berdosa. Apabila ada seorang muslim yang tidak mengetahui hukum-hukum agama ini, ya, sampai dia dewasa, sementara dia punya kesanggupan dan kemampuan dan ada peluang bagi dia untuk belajar, namun dia tidak belajar karena malas, ya, karena sibuk dengan pekerjaannya, ya, karena dia sibuk bermain misalnya, ya, sibuk bercanda dengan teman-temannya sampai habis waktunya untuk belajar, maka orang seperti ini berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus manfaatkan waktu kita yang ada ini untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu sejak kita kecil, ya. Dan ingat bahwa menuntut ilmu sejak kita kecil ini manfaatnya sangat luar biasa, ya. Ilmu yang kita tuntut di waktu kita kecil itu akan terukir dalam hati kita sampai kita dewasa dan tidak akan kita lupakan lagi.
Seperti perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, talabul ilmi fi sighari kan naqshi 'alal hajari, bahwa menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kita lihat ada orang mengukir sesuatu di atas batu ribuan tahun, ukiran itu tetap ada. Begitu juga kalau orang belajar dari kecil, ya, akan terukir selama-lamanya dalam hatinya. Maka kita harus bersegera menuntut ilmu ini dari kita kecil. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu apa yang wajib untuk kita tuntut? Para ulama mengatakan ilmu yang wajib dituntut, dipelajari oleh seorang muslim itu ada dua macam. Ya, atau ilmu yang wajib dituntut oleh umat Islam itu ada dua macam. Pertama, ada ilmu yang hukum menuntutnya atau mempelajarinya itu adalah fardu ain. Arti dari fardu ain itu adalah setiap orang muslim berkewajiban untuk mempelajarinya, dan dia berdosa apabila dia tidak mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Contohnya apa? Contohnya ilmu tauhid, ya. Ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mempelajari bagaimana kita mempersembahkan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mempelajari tentang apa yang tidak boleh kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan syirik misalnya. Ini hukumnya wajib, ya. Begitu juga ilmu tentang misalnya iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini hukum menuntutnya wajib bagi seorang muslim. Dia harus mengetahui bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada rasul misalnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Seorang muslim tidak boleh jahil dalam hal-hal ini. Ya, dia harus mengetahui. Begitu juga misalnya ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah, ya. Ibadah yang wajib kita kerjakan secara orang per orang. Misalnya tentang salat 5 waktu. Ini kan diwajibkan oleh Allah SWT terhadap setiap orang Islam. Maka setiap orang muslim harus belajar tentang tata cara salat, ya. Begitu juga apa yang harus kita lakukan sebelum salat, misalnya harus wudu. Seorang muslim harus mengetahui tata cara wudu yang benar itu seperti apa. Tata cara istinja itu seperti apa yang benar sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Tata cara tayamum misalnya kalau tidak ada air, dia harus mengetahui, tidak boleh jahil dalam hal ini. Ya, begitu juga kapan waktu sholat, dia harus mengetahui waktu sholat itu kapan, ya, waktu masuknya, waktu keluarnya. Dia harus mengetahui rukun-rukun sholat, kemudian apa pembatal-pembatal sholat, ya. Dan bagi wanita muslimah misalnya, ya, dia harus mengetahui tata cara mandi dari membersihkan diri dari haid misalnya, dari nifas. Ini harus diketahui, ya, apa yang tidak boleh dilakukan, dikerjakan oleh orang yang sedang haid atau sedang nifas. Dia harus mengetahui hal ini, tidak boleh jahil dalam hal ini, ya. Begitu juga misalnya tentang puasa. Ketika datang bulan Ramadan, orang yang telah diwajibkan berpuasa, dia harus mengetahui segala hal yang berkaitan dengan puasa, apa rukun-rukun puasa, pembatal-pembatal puasa, kapan mulainya, kapan akhirnya. Dia harus mengetahui hal ini. Nah, ini ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, atau ilmu yang hukum menuntutnya adalah fardu ain, ya. Dan orang berdosa kalau dia tidak mengetahui hal ini. Seorang muslim berdosa apabila dia tidak mengetahui hal-hal ini, ya, karena ini menyangkut ibadah dia secara personal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ilmu yang hukum menuntutnya fardu kifayah. Arti fardu kifayah ini dia diwajibkan kepada umat Islam secara keseluruhan. Tapi kalau ada beberapa orang yang sudah mempelajarinya dan orang yang mempelajarinya sudah mencukupi kebutuhan umat Islam di tempat tersebut, maka orang yang tidak mempelajarinya tidak berdosa. Misalnya ilmu tentang ilmu berhitung, misalnya ilmu matematika. Ini hukum menuntutnya fardu kifayah bagi kaum muslimin secara keseluruhan, ya. Tapi bagi kita di sekolah hukum menuntutnya fardu ain, tapi bagi kaum muslimin secara keseluruhan hukumnya adalah fardu kifayah. Karena ini perlu di dalam kehidupan kaum muslimin, misalnya dalam menghitung zakat, ya, dalam menghitung waktu-waktu sholat, misalnya dalam menghitung apa misalnya pembagian harta warisan. Ini penting ilmu matematika ini, sehingga harus ada orang yang menguasainya. Jadi dua macam ilmu ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah seperti yang telah kita terangkan tadi. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, menuntut ilmu ini adalah suatu amal ibadah yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat kedudukan orang yang berilmu. Dalam firman-Nya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan derajat orang yang diberikan ilmu, ya, beberapa derajat di atas derajat orang yang tidak berilmu, ya. Kata Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhu bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ini 700 derajat di atas orang yang tidak berilmu. Bayangkan 700 derajat di atas orang yang tidak berilmu ya. Ya, siapa di antara kita semua yang tidak ingin dimuliakan oleh masyarakat kita, yang tidak ingin dihargai ya. Dan cara agar kita dimuliakan, dihargai ya adalah dengan menuntut ilmu. Di mana-mana orang alim itu selalu dihargai oleh orang ya, oleh masyarakat.